Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melihat sesuatu perkara di dunia ini, mereka selalu memikirkan perkara akhirat. Ada sebagian para sahabat melihat ada orang yang memanaskan besi, dia pingsan karena memikirkan bagaimana dahsyatnya panasnya api nerakanya Allah Rabbul Alamin. Dan di antara hikmah durus yang bisa kita petik dari ibadah haji, semua manusia berkumpul dengan pakaian yang sama di sebuah lembah yang sangat luas, yang mereka bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Ini mengingatkan kita dengan kampung akhirat, saudara-saudaraku. Mengingatkan kita kepada yaumul qiyamah. Mengingatkan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita amalkan di dunia ini. Akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang pernah kita ucapkan di muka bumi ini. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Yub'atsun nasu yaumal qiyamah." Manusia nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan mereka tidak disunat, dalam keadaan mereka tidak punya sendal, dalam keadaan mereka telanjang. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, apakah seseorang tidak melihat aurat antara satu dengan yang lainnya?" Mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang, laki-laki dan perempuan. Dari semenjak manusia yang pernah diciptakan oleh Allah sampai akhir manusia yang pernah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, terjadi tsunami di Banda Adi Aceh. Kekuatan yang begitu keras, besar, meluluh lantakkan Aceh, meninggal 300 manusia pada waktu itu. Tapi masih sempat berpikir untuk mengambil televisi, masih sempat berpikir untuk mengambil harta di bawah kasur yang dia simpan, masih sempat untuk mengambil sarung. Padahal musibahnya begitu dahsyat terjadi. Tapi di yaumul qiyamah para hadirin, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya dengan pertanyaan yang cukup normal, "Ya Rasulullah, tidakkah mereka akan saling melihat antara satu dengan yang lainnya?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, perkara yaumul qiyamah adalah perkara yang sangat mengerikan, perkara yang sangat dahsyat, sehingga seseorang tidak sempat berpikir untuk melihat aurat satu dengan yang lainnya. Bahkan seorang ibu, kalau sekian tahun dia tidak bertemu dengan anaknya, ketika dia bertemu dengan anaknya pasti dia akan peluk. Seorang suami dengan istri yang sudah lama tidak bertemu pasti akan rindu dan kangen. Tapi tidak berlaku di yaumul qiyamah, tidak berlaku ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Hari ini anak kita bisa membantu kita. Hari ini orang tua kita bisa membantu kita. Hari ini harta yang kita miliki bisa membantu kita. Hari ini jabatan yang kita punya bisa membantu kita dan menolong kita. Tapi di yaumul qiyamah, Allah ingatkan kita semuanya, saudara-saudaraku muslimin, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, untuk kita persiapkan diri menyambut datangnya hari kiamat. Yauma yafirru mar'u min akhihi, hari di mana seseorang akan lari dari temannya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari sahabat-sahabatnya. Setiap manusia pada waktu itu sibuk untuk memikirkan diri mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala di tengah kengerian manusia menunggu apakah dia akan masuk surga ataukah dia masuk neraka. Allah mengatakan lillahil mulkul yaum, hanya milik Allah kerajaan hari ini. Mana para raja semua di dunia? Jangankan kita orang-orang yang banyak berbuat dosa, jangan kita orang-orang yang berbuat maksiat siang dan malam, yang masih sedikit amalan yang telah kita kumpulkan untuk bertemu dengan Allah, para nabi, para rasul yang mereka sudah dijamin masuk surga. Datang orang ke Nabi Adam, datang orang-orang ke Nabi Nuh, datang orang-orang ke Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka meminta agar para nabi tersebut berdoa dan memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar segera melakukan persidangan. Penantian yang sungguh mengerikan.